Banjir bandang Minggu siang melanda perumahan di Desa Sukamaju, Jonggol, Kabupaten Jawa Barat yang juga dipicu meluapnya Sungai Cipandan. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Warga mengaku air datang dengan sangat cepat membuat warga tak sempat menyelamatkan barang-barang. Ini berapa sih Pak tadi? Ini sekitar 70 cm yang masuk ke rumah ini. 70 cm yang masuk ke rumah? Jalannya mah 1 meteran lebih ini. 1 meter lebih ya? Iya. Terus yang rusak ini apa-apa saja Pak? Ya alat elektronik, TV, kulkas. Nggak ada yang diselamatin? Ada. Data sementara 40 rumah warga terendam cukup parah dengan 15 kakak terdampak. Petugas gabungan sejak sore hingga tengah malam berupaya mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Bahkan petugas sampai berani mencari warga di tengah banjir berarus deras. Dalam melakukan evakuasi tadi kita terganggu dengan arus yang sangat deras juga. Jadi kita melakukan tali untuk penyeberangan para korban yang akan dievakuasi oleh kita. Yang kita lakukan evakuasi adalah 5 orang. Banjir bandang disertai lumpur ini terjadi tiba-tiba usai hujan lebat ditambah meluapnya anak Sungai Cipandan hingga mengenangi perumahan serta areal persawahan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon beringin berusia ratusan tahun tumbang dan menimpa lapak pedagang di alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur. Akibatnya 10 orang terluka. Ya Allah, marumku ya Allah. Ya Allah. Kepanikan para pedagang di alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur ini terjadi saat pohon beringin berusia ratusan tahun di sisi timur tumbang menimpa lapak pedagang dan para pengunjung. Pohon besar berdiameter 3 meter ini tumbang saat Kota Blitar diterjang hujan disertai angin kencang. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan DLH Kota Blitar langsung mengevakuasi pohon yang menimpa lapak pedagang. Akibatnya 10 orang dari penjual dan pengunjung terluka. Update sementara, kita menerima laporan 4 yang terdampak robohnya. Nah, kemudian ada juga korban luka-luka dan saat ini korban luka-luka sudah Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Usai diguyur hujan deras, Jalan Raya Sukabunga, Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbelah dan amblas diduga akibat tanah yang labil. Akses warga terputus, tidak bisa dilalui kendaraan. Inilah kondisi jalan yang terbelah dan amblas usai hujan lebat mengguyur kawasan Desa Sukabunga, Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi. Bahkan halaman minimarket retak nyaris mengenai pondasi bangunan. Lokasi ini merupakan jalan alternatif menuju kawasan industri. Perbaikan jalan amblas panjang 40 meter dengan lebar 4 meter langsung dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi. Warga menduga jalan amblas karena kondisi tanah yang labil akibat tergerus usai hujan lebat melanda. Dimulainya dari hujan. Hujan ya, jadi hujan mungkin tanahnya gerak ke bawah gitu. Nah, jadi ya semakin hujan lama ya makin geraknya cepat juga, makanya jalannya sampai hancur. Kalau ini jalan alternatif utama? Iya. Jadi pekerja warga lewat sini semua ya kalau ini ya? Jadi lewat sini semua. Berarti kemarin sempat terputus dong Bang? Iya. Lokasi jalan amblas masih dalam perbaikan hingga saat ini belum bisa dilintasi kendaraan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor menerjang wisata mata air di Subang, Jawa Barat hingga menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. 1 korban belum ditemukan dan akibat longsor, ratusan warga yang tinggal di Kampung Cipondoh dievakuasi. Longsor di kawasan wisata mata air kawasan Cipondoh ini terjadi tiba-tiba Minggu sore menimbun Desa Pesanggerahan, Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Akibatnya wisata mata air alam dan puluhan warung rata dengan tanah. Seorang warga ditemukan meninggal dunia sementara 4 wisatawan lainnya terluka berhasil dievakuasi. Warga menyebut longsoran terjadi saat hujan lebat mengguyur. Walaupun tenaga udah habis, saya berusaha semaksimal mungkin menolong anak istri saya dan teman-teman saya. Alhamdulillah semuanya selamat. Anak saya dibawa sama warga. Saya sama istri saya diam dulu di saung.
Antisipasi longsoran susulan, seratusan lebih warga yang bermukim di kawasan Cipondo dievakuasi ke lokasi yang aman. Hingga siang ini petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban hilang yang merupakan pedagang di lokasi wisata. Cuaca mendukung, kita akan mengadakan mungkin misi pencarian yang diperkirakan ada satu lagi yang belum diketemukan. Dan ini di belakang kita ini adalah tempat wisata kolam renang Cipondo. Lokasi wisata mata air Cipondo di Kabupaten Subang tertimbun longsor Minggu sore hingga menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya hilang serta melukai 8 orang pedagang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka penjualan ratusan anjing untuk hewan jagal di Solo, Jawa Tengah. Ratusan anjing dikumpulkan dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan dikirim ke Sragen dan Solo untuk dijagal dan dagingnya dijual seharga Rp40.000 per kilogram. Pengiriman ratusan ekor anjing dari Subang ke Solo, Jawa Tengah berhasil digagalkan. Polisi menghentikan truk pengangkut 225 ekor anjing di gerbang tol Kalikangkung, Semarang pada Sabtu malam. Hasil penyelidikan, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 2 pengepul warga Sragen, Jawa Tengah dan 3 awak truk. Salah satu pengepul mengaku membeli satu persatu anjing dari sejumlah daerah di Jawa Barat seharga Rp50.000 hingga Rp200.000. Beli, per ekornya berapa? Per ekornya sekitar 200.000 per ekor. Di Jawa Barat beli ke siapa? Biasanya Pak, berarti keliling. Setelah terkumpul ratusan ekor, anjing dikirim ke Solo setiap 5 hari. Dengan saya, dalam sekali angkut, mereka setiap 5 hari sekali Pak. Jadi sebulan itu bisa sampai 5 kali angkut. Dalam sekali angkut, dalam sekali angkut, mereka bisa menghasilkan uang Rp15 juta. Dari penelusuran kepolisian, pengiriman ratusan anjing dilengkapi dengan surat keterangan dari Dinas Peternakan dan Kepolisian yang diduga palsu. Polisi masih mendalami keabsahan surat-surat tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Debat calon presiden dengan tema pertahanan, keamanan, dan luar negeri di Istora Senayan, Jakarta tadi malam berlangsung panas. Selain saling sanggah program unggulan, debat juga diwarnai saling sindir antara Prabowo dan Anies. Sementara Ganjar tampil relatif lebih tenang dan lugas saat debat berlangsung. Debat calon presiden Minggu malam berlangsung panas bahkan saat baru dimulai di sesi penyampaian visi misi. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Debat makin sengit saat sesi saling bertanya antar capres, terutama saat Anies bertanya ke Prabowo dan sebaliknya saat Prabowo bertanya ke Anies. Apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara? Benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan. Kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Panasnya suasana antara kubu Capres 01 dan 02 memancing komentar Ganjar Pranowo, Capres 03 yang tampil lebih tenang dan lugas.
Mudah-mudahan saya didudukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Selain adu sengit kubu Capres 0102, debat semalam juga diwarnai saling sanggah sejumlah isu pertahanan. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Kita diganggu oleh COVID 2 tahun di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Debat ketiga Pilpres berlangsung 120 menit diakhiri dengan pernyataan penutup. Usai acara, ketiga capres saling bersalaman kecuali Prabowo dan Anies yang tidak tampak bersalaman di atas panggung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengapresiasi setiap gagasan yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Ganjar mampu menguasai materi debat yang membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tiga calon presiden hadir dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, didampingi calon wakil presiden masing-masing. Dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, gelaran debat ketiga ini berlangsung dengan durasi 150 menit. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang menyaksikan langsung gelaran debat ketiga ini mengapresiasi gagasan Ganjar Pranowo dalam sistem pertahanan dan keamanan. Pak Ganjar luar biasa hari ini. Bagus, sempurna, memang pantas jadi presiden. Hebat. Saya bilang beliau itu jenius. Saya sepakat tidak hanya masalah pesawat tempur ya, tapi sekarang ini kan teknologi kan bukan hanya masalah fisik pesawat tempur begitu ya, tapi cyber itu juga harus diperhatikan. Jadi keamanan defense itu harus dilihat dari segala perspektif, termasuk mempertimbangkan kemajuan teknologi. Kira dari ketiga capres yang ada malam hari ini dalam konteks perdebatan ya, yang lebih tajam terkait dengan visi pertahanan itu adalah Pak Ganjar. Beliau menyampaikan data dan beliau juga mengungkapkan terkait dengan masa depan bangsa ini ke depan. Keseluruhan acara debat ketiga Pilpres 2024 kali ini disiarkan secara langsung di RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews, serta Garuda TV sebagai televisi penyelenggara. Dari Jakarta, Megalatu Fakih Satrio, iNews melaporkan. Usai adu gagasan dalam debat Capres tadi malam, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling diikuti oleh 52.439 responden. Hasil polling yang diselenggarakan oleh iNews TV, Ganjar Pranowo dianggap sebagai capres yang memiliki program paling baik dalam debat tadi malam dengan perolehan 62%. Sementara Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan angka 21%, sedangkan Prabowo Subianto di posisi terakhir dengan perolehan 17%.
Polling yang diselenggarakan iNews TV ini diikuti oleh 52.439 responden. Pemirsa, KPU akan melakukan evaluasi terhadap aksi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Paslon nomor urut 2 Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, rekan yang menghampiri moderator saat jeda debat Capres tadi malam. Tindakan Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator tersebut dinilai Ketua KPU Hashim Ashari tak bisa dibenarkan terlepas apapun motif dan alasannya. Aksi tersebut dikhawatirkan menimbulkan persepsi yang tidak tepat di masyarakat. Terlebih KPU dan tim pasangan calon sudah sepakat soal mekanisme melayangkan protes yang harus disampaikan melalui LO. Untuk itu, tindakan Grace dan Isyana ini akan dibahas dalam evaluasi debat ketiga calon presiden. Baru 6 bulan mondok, seorang santri berusia 14 tahun di Blitar, Jawa Timur, meninggal dunia usai dikeroyok oleh teman-temannya di dalam pondok pesantren. Ironis, korban dikeroyok lantaran dituduh mencuri uang saku. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Muhammad Ali, anak mereka, dimakamkan di Desa Pandanbarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ironis, baru 6 bulan mondok, santri berusia 14 tahun ini diduga meninggal dunia akibat dikeroyok oleh teman-temannya di pondok pesantren. Penganiayaan diduga dipicu lantaran korban dituduh mencuri uang saku sejumlah temannya. Korban yang dalam kondisi kritis sempat dirawat di ICU. Putrani penjenengan ini mondok di situ sudah berapa lama tuh Pak? Kisaran 6 bulan. 6 bulan. Tapi sebelum kejadian pas pengeroyokan itu pernah cerita nggak Pak di situ ada permasalahan nopo-nopo ngoten? Kasus pengeroyokan ini telah dilaporkan ke Polres Blitar. UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban. Bu, kalau terduga pelakunya ini juga anak-anak ya Bu ya? Dari informasi awal ketika kami mendampingi di Polres, disampaikan ada beberapa anak, lebih dari 1 orang yang melakukan kekerasan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seekor gajah Sumatera berusia 5 tahun ditemukan tewas di pinggir Sungai Batang Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Gajah diduga terseret banjir bandang yang melanda wilayah tersebut 5 hari lalu. Bangkai gajah Sumatera tergeletak di pinggir Sungai Batang Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Kondisi gajah hampir membusuk, diduga mati 5 hari lalu. Warga menduga gajah terseret banjir bandang dari hulu Sungai Batang Tabir dan hanyut hingga ke desa Telentam. Pihak BKSDA Jambi hanya menutup bangkai gajah tersebut menggunakan terpal karena belum memungkinkan untuk dievakuasi dan dikubur. Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat dilaporkan ke polisi atas dugaan pemerkosaan seorang ART berusia 18 tahun. Korban mengalami trauma dan dirawat di RSUD Solok. Didampingi kuasa hukum, HKN 18 tahun melaporkan pemerkosaan yang dilakukan majikannya ke Mapores Arosuka Kabupaten Solok. Korban merupakan ART di rumah terlapor Dodi Hendra yang juga Ketua DPRD Kabupaten Solok. Dugaan pemerkosaan terjadi akhir Desember lalu. Korban saat ini mengalami trauma dan masih dirawat di RSUD Kabupaten Solok. Sementara Ketua DPRD Solok membantah tuduhan ini. Untuk mencari bukti-bukti yang lain yang menyangkut dengan laporan beliau, termasuk dengan visumnya. Sementara yang dilaporkan yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan. Ya. Untuk terlapornya memang Ketua DPRD. Sementara berinisiatif DH ya. Ya, diserang saya ini. Tetapi saya pastikan tidak ada pemerkosaan dengan kekerasan di sini. Tidak ada. Karena di tanggal 26 tersebut dia anak-anak ini kasih kumpul, tidurnya sama, perginya sama, kerjanya sama, dan orang di sini rapat tim.
Pomdam 5 Brawijaya memeriksa 3 oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor. Hasil pengungkapan kerjasama Polda Metro Jaya dengan Pomdam 5 Brawijaya di Gudbalkir, Pusat Zeni Angkatan Darat, Buduran, Sidoarjo atas temuan ratusan kendaraan bermotor. Para oknum TNI yang diduga terlibat dalam penggelapan kendaraan bermotor merupakan anggota dari Pusziat dan Puspalat yang bertugas di wilayah Jawa Timur. 3 oknum anggota TNI AD, yakni seorang perwira menengah Mayor BP dari Pusziat, serta 2 orang anggota Puspalat Kopda AS dan Praka-J diperiksa intensif. Dari hasil pengungkapan ditemukan 49 unit mobil dan 215 sepeda motor akan dikirimkan ke Timor Leste. Proses masih terus ditangani ya dengan serius oleh Pomdam 5 Brawijaya dengan harapan hasil dari koordinasi ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya. Partai Perindo semakin masif menjalankan program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah. Kali ini menyasar warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang langsung dihadiri Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merasa senang dengan digelarnya bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Warga juga menyampaikan aspirasi mereka tentang naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Warga berharap Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen. Ya alhamdulillah bisa bantu rakyat kecil seperti saya. Saya kan pedagang tempe, peyek. Ya biar langgeng dah. Ya sesuai dengan tujuan Partai Perindo yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Di mana kita tahu bahwa setiap kita terjun ke masyarakat, kita mengusahakan masyarakat itu sejahtera tentunya. Dan saat ini kita dengan adanya bazar murah, dengan adanya kesehatan, itu membuat mereka lebih nyaman sama Partai Perindo dan mereka tahu bahwa perjuangan kita ini bukan dari kita sendiri, tapi bersama-sama mereka kita berjuang untuk kemajuan bangsa. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini akan terus bekerja untuk rakyat, khususnya dalam meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damarwi Caksono, iNews melaporkan.